Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk di kesempatan video kali ini saya akan membuatkan video mungkin bisa lebih jelas dan suaranya mungkin bisa juga lebih agak keras ya. Karena saya kemarin ada yang komentar di video saya yang lama untuk cara mencari jalur kiprok ini. Itu yang lama emang ya namanya masih pemula, masih belajar, belum bisa ngedit, peralatan masih seadanya, jadi videonya kurang keras suaranya dan mungkin kurang jelas. Ini saya buatkan video, mudah-mudahan bisa lebih jelas untuk cara mencari jalur kiprok. Karena kita kalau mau mengganti kiprok, kalau untuk jenis kiprok seperti ini ada yang soket hijau, ada yang hitam, ada lagi kadang malah biru. Ada biru, hijau, sama merah kalau nggak salah. Itu yang merek-merek mungkin ya KW, bisa dikatakan KW. Itu buat Yamaha, Honda, dan Suzuki. Nah, untuk sebetulnya kiprok yang jenis ini ya, ini khususnya jenis ini yang umum buat motor bebek, itu sebenarnya bisa diaplikasikan, bisa tukeran maksudnya. Entah itu buat Honda, Suzuki, Yamaha, itu bisa. Tapi yang khusus model ini cuma ada bedanya, makanya begini cara mencari jalurnya. Antara sepul lampu, jalur yang menuju ke aki, ground, ataupun yang sepul yang buat pengisian yang warna putih. Nah, ini cara sederhananya, cuman syaratnya harus pakai avometer. Yang digital bisa, yang analog juga bisa. Nah, ini saya carikan dulu caranya, tutorialnya ini. Mudah-mudahan bisa lebih jelas untuk video yang sekarang. Nah, untuk selektornya ke lambang dioda, karena ini dalamnya dioda sistemnya untuk mendesekan arus AC. Ini untuk ke kiprok yang Honda. Ini udah di dioda, lambang dioda untuk selektornya. Nah, cara mencarinya ini yang merah bebas, mau dari mana aja bebas cara mencarinya. Ini tinggal ditaruh segini di manapun, ini tinggal dicari. Ini nanti kalau ada nilai berarti itu jalurnya ketemu. Nah, ini ketemu, yang lain nggak ada, harusnya nggak ada harusnya. Nah, coba saya balik, untuk di atas ini pun harusnya nggak keluar nilai. Nah, ini tuh nggak keluar kan, nggak ada nilainya. Nah, berarti kan gini, kemarin juga ada yang tanya juga di komentar, itu kok yang dicari cuman sepul pengisian. Nah, yang untuk sepul bagian lampu yang mana? Begini cara singkatnya, ini yang dicari emang sepul pengisian begini. Nah, ini sepul pengisian. Jadi kalau prop yang warna merah ini dari sepul yang warna putih yang pengisian. Ini udah pasti, ini harus pengisian. Nah, ada lagi yang buat kiprok Yamaha, beda tempat, hanya beda tempat tapi fungsinya sama. Nah, ini kalau mau tuker-tukeran kiprok sama kiprok jenis lain bisa, tapi yang harus diputer kaki soketnya. Nah, ini kan enggak connect nih. Kita cari terus sampai ketemu kayak tadi. Nah, enggak ketemu. Nah, ini kalau nggak salah kalau jenis yang Yamaha dari sini. Nah, itu keluar nilai. Berarti untuk jalur yang kiprok hijau atau yang biasanya dipakai Yamaha, Honda pun yang kalau Honda Vario juga hijau seperti ini sama. Ini di sini untuk soket sepul lampu, sepul pengisian. Nah, saya akan buat gambaran untuk skemanya biar lebih gampang kalau mau tuker-tukeran kiprok, ataupun kalau mau beli kiprok ternyata adanya cuman Yamaha, untuk Yamaha padahal nyarinya buat dipakai di motor Honda. Saya gambarkan seperti ini kiprok itu.
1 2 3 4. Nah, untuk yang jenis Honda dulu. Kalau untuk Honda tadi kan yang ini yang merah. Nah, ini berarti kan warna putih. Saya kasih P aja. Ini merah. Yang 2, nah ini kalau 3 ini udah putih. Ini pasti kabel putih di sini. Nanti seperti ini gambarnya. Dulu saya juga gambar seperti ini. Mungkin ada yang belum jelas, ini mungkin bisa lebih jelas. Ini nggak baca putih yang tadi ini, putih. Ini warna merah yang ke aki. Nah, otomatis kalau putihnya di sini atau di angka 3 ini, kuningnya pasti di seberangnya sini yang nomor 2. Ini pasti kuning. Nah, ini berarti tinggal sisanya. Ini adalah massa atau ground. Biasanya kalau di Honda warnanya hijau, kalau Yamaha warnanya hitam. Nah, ini seperti ini. Ini khusus Honda. Misalnya kan Honda juga ada yang hijau. Buat contoh aja, buat persamaan. Kalau yang sering kan kalau Yamaha hijau. Nah, ini untuk yang Yamaha. Jadi kalau Yamaha tadi warna merahnya di sini, di nomor 2. Nah, ini anggap aja ini warna putihnya Yamaha. Ini putih dari spool pengisian. Nah, otomatis kalau putihnya di sini, yang di sebelah sini adalah merah atau yang menuju ke aki buat ngecas akinya. Jadi kalau putih di sini, otomatis yang kuning di sini buat lampu kuning. Berarti sisanya ini adalah massa. Jadi dulu ada yang tanya juga di komentar, kok yang dicari cuma jalur pengisian, untuk jalur lampu yang mana kok nggak dicari. Kalau untuk jalur lampu itu nggak bisa dicari menggunakan avometer. Jadi rumus utamanya seperti ini, silang seperti ini, X. Jadi kalau putihnya di sini, otomatis yang kuning di sini. Nah, untuk yang Honda putihnya di sini, otomatis ini. Kalau ada pun kiprok yang mungkin kalau dicari putihnya di sini, berarti yang kuning di sini. Saya juga pernah dapat itu, nggak tahu kiprok buat motor apa, tapi ternyata nggak ada bersamaan. Padahal kalau jenis Suzuki itu sama kayak punya Honda seperti ini jalurnya, yang soket hitam terutama. Kalau yang Suzuki Shogun yang udah hijau sama kayak Yamaha seperti ini jalurnya. Jadi kalau mau pasang kiprok, walaupun itu tulisannya buat Yamaha warna hijau, tapi kalau belinya KW, pastikan dicek pakai avometer. Karena saya juga sering dapat sisaan dari kerjaan orang, bengkel lain maksudnya, itu tinggal pasang, ternyata jalurnya ini salah karena mungkin asal pasang, beli kiprok baru tapi KW langsung pasang. Jadi akhirnya jalurnya lain, akhirnya kiprok yang baru itu malah rusak. Awalnya panas, akhirnya rusak, jadi buang kiprok baru. Jadi rugi untuk konsumen. Jadi saya sendiri kalau beli kiprok itu enggak ori, pasti saya cek pakai avometer buat mastiin jalurnya kemana-kemana, sama enggak sama motor yang mau dipakai. Nah, mungkin sampai di sini video untuk skema kiprok untuk mencari jalurnya, untuk memperbaiki video saya yang dulu yang suaranya kurang keras dan mungkin kurang jelas. Ini pedoman atau rumusnya seperti ini kalau mencari kiprok. Harus pakai avometer supaya nggak salah jalur. Itu buat teman-teman mekanik, pastikan seperti ini cara mencarinya. Jangan percaya dengan barang baru, apalagi barang KW. Itu kadang bikinnya juga belum pasti bener. Tapi kalau belinya ori, ya mudah-mudahan udah pasti buat motor itu ya pasti bener. Belinya untuk motor Vega, dikasih kode buat Vega, kalau ori insya Allah udah bener. Jadi tinggal pasang pun nggak bakal salah. Tapi kalau
KW walaupun tulisannya untuk motor Vega misalnya, itu belum tentu benar. Dicek aja pakai AVO, itu lebih aman. Dan dicek tegangan untuk yang menuju ke aki supaya lebih pas keluaran arusnya berapa volt. Oh ya, ada tambahan, lupa tadi. Untuk keluaran arus yang dari spool yang menuju ke pengisian itu harus di atas 17 volt, itu dalam keadaan stasioner. Jadi intinya di atas tegangan aki itu sebelum menuju ke kiprok. Kalau digas nanti bisa 21 volt ke atas, bisa 30 volt. Tak terhingga, namanya arus AC. Nanti tugasnya kiprok ini yang meregulasi. Namanya juga regulator, membatasi tegangan yang masuk ke aki. Itu untuk bagian pengisian. Jadi tegangan maksimal harus 14,8, itu normalnya. 13, juga masih normal, masih bisa ngecas, masih aman untuk aki. Kalau udah 15 ke atas itu dipastikan akinya nggak akan awet, namanya overcharge. Kalau untuk lampu, kalau jenis yang hitam ini tahanannya sekitar 10 volt sampai 11 volt. Tapi kalau yang jenis hijau ini rata-rata 11 volt lebih dikit. Kalau yang hitam ini sekitar 10 volt AC, karena kalau lampu yang masih kiprok ini masih AC. Untuk motor bebek pada umumnya yang masih tegangan AC, kalau yang sering putus itu jelas di atas 12 volt, makanya bohlam sering putus. Untuk penjelasan jalur kiprok sampai di sini, semoga bisa memberi pencerahan yang masih belum tahu dan belum memahami jalur-jalur tentang kiprok. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tanya di komentar. Dan kalau suka dengan video saya silahkan like, dan mau berlangganan silahkan klik tombol subscribe untuk supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.